salam jumpa pemirsa, kembali bersama saya Maria Talim Bekas dalam Dialog Publik Papua Barat Bicara. Selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam dialog publik dengan mengangkat tema sosialisasi Undang-Undang Otsus dan aturan turunannya di Provinsi Papua Barat. Kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Otsus, maka banyak sekali pro dan kontra yang terjadi di tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Barat. Dan ada masyarakat yang sudah memahami apa itu Otsus dan ada juga yang belum memahami apa itu Otsus. Untuk itu pada dialog publik kali ini saya sudah bersama-sama dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir pada saat ini. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, Pak Enos Arongger. Selamat jumpa Pak. Apa kabar Pak? Baik. Salam sehat Pak. Ya, salam sehat. Luar biasa. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Kepala Bagian Data Monitoring Evaluasi Laporan Otsus Papua Barat Biro Otsus, Bapak Vitalis Yumte. Apa kabar Pak? Ya baik, para pemirsa, selamat berjumpa kembali. Salam sehat Pak. Salam sehat. Dan narasumber kita yang terakhir yaitu Staf Khusus Gubernur Bidang Hukum dan Litigasi, Bapak Herianto. Apa kabar Pak? Baik Mbak, selamat pagi, selamat siang ya pemirsa semua. Baik, pada saat ini kita akan berbicara tentang otonomi khusus di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. Saya ke Pak Vitalis Yumte dulu. Pak, kalau kita berbicara tentang Otsus jilid 1 dan jilid 2. Jilid 1 banyak sekali masyarakat yang belum memahami atau belum merasakan apa itu Otsus. Dan banyak sekali suara-suara bilang, saya tidak merasakan Otsus, kemudian lahirlah Otsus jilid 2. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit Otsus jilid 2 ini versinya seperti apa? Ya, baik. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kepada pihak TVRI untuk bisa bersama kami di kesempatan ini. Otsus jilid pertama itu ada dua hal sebetulnya. Yang pertama itu bahwa kita kurang evaluasi. Nah, baik itu pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, maupun DPR, MRP, kita banyak sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah ini kurang sosialisasi tentang Otsus itu sendiri kepada semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Nah, karena itu sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang masyarakat mengatakan ini dia tidak merasakan, tidak ada pengaruh, tidak ada dampak. Nah, padahal banyak hal yang sudah dilakukan oleh para pihak itu, penyelenggara pemerintahan, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, memang Undang-Undang Otsus jilid pertama itu kita tidak dibantu atau tidak didukung dengan aturan pelaksanaannya. Dalam hal ini tidak disertakan dengan peraturan pemerintah. Nah, yang ada itu hanya satu peraturan pemerintah mengatur tentang Majelis Rakyat Papua. Nah, kewenangan di daerah itu tidak ada. Ada diatur di pasal 4 dalam Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001. Tapi kewenangan itu tidak banyak yang memberikan dampak manfaat kewenangan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten. Nah, itulah yang membedakan dengan yang Otsus jilid 2. Jilid 2 itu setelah dievaluasi, akhirnya diusulkan dalam perubahan revisi undang-undang yang kemarin itu kita mengusulkan agar ada pengaturan tentang kewenangan daerah. Terus juga harus ada pengaturan tentang keuangan otonomi khusus. Nah, itulah yang lahir hari ini ada dua peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Itu 106 itu bicara tentang kewenangan. Itu ada banyak kewenangan yang diberikan, diatur dan diberikan kewenangan untuk daerah untuk melaksanakan pemberdayaan, perlindungan bagi orang asli Papua. Nah, salah satu kewenangan yang berikut adalah keuangan. Nah, itu 107. Itu tentang keuangan. Jadi, kalau yang lalu tidak ada uang itu tidak dibantu dengan pengaturan-aturan yang bisa menuntun para kepala daerah untuk bisa menyusun atau melaksanakan pemanfaatan dana itu dengan baik.
Nah, tapi untuk periode kedua ini itu sudah ada aturannya, sehingga aturan itu malah dia lebih tegas. Nah, belanja, perencanaan semua harus dengan aturan itu. Ya, nanti teknis itu Pak Kepala Badan Keuangan yang menjelaskan. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Vitalis terkait dengan penjelasan singkat tentang Otsus Jilid 1 dan Jilid 2. Saya ke Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pak Enos terkait dengan dana otonomi khusus ini. Bagaimana penggunaan dana-dana otsus itu, di bidang apa saja untuk penggunaan dana otsus itu? Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pembagian dana otsus yang diatur di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 dan disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 107 yang mengatur tentang penggunaan anggaran dana otonomi khusus itu sendiri. Jadi perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang 21 Tahun 2001 itu tidak mengatur secara eksplisit di dalam peraturan pemerintah, karena memang peraturan pemerintah tidak ada. Kita tidak mendapatkan peraturan pemerintah yang mengatur secara eksplisit tentang penggunaan anggaran itu. Sehingga pemerintah daerah harus mengatur dengan peraturan gubernur untuk pembagian, bahkan untuk penggunaan anggaran dana otonomi khusus itu. Itu sebabnya di dalam Undang-Undang 21 Tahun 2001 banyak kita mengalami kekurangan dalam penataan terutama untuk keuangannya. Evaluasi tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang saat ini kita sudah terima dan disertai dengan PP, peraturan pemerintah. Ada dua peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah tentang kewenangan 106 dan peraturan pemerintah tentang keuangan 107. Itu mengatur masing-masing untuk pembagian DBA, penggunaan DBA itu 35% untuk pendidikan dan kesehatan 30%, kesehatan 25%, infrastruktur 30%, dan untuk belanja bantuan lembaga adat 10%. Itu diatur untuk DBA migas. Dan DBA migas ini dalam rincian penggunaan terutama untuk pendidikan, dari pendidikan itu bukan hanya untuk kepada fisik saja, tetapi non fisik. Itu diarahkan lebih kepada OAP, terutama masyarakat OAP kita yang membutuhkan pendidikan dengan pembiayaan juga kepada fisik, infrastruktur yang dibutuhkan terutama untuk bangunan-bangunan pendidikan. Kita di Papua Barat ini masih banyak yang tertinggal, khususnya untuk pendidikan. Dan itu membutuhkan pembiayaan sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Papua Barat ini. Kemudian mengenai kesehatan yang diatur 25% dari migas, itu pun juga untuk menunjang infrastruktur kesehatan dan juga perbaikan gizi di Provinsi Papua Barat ini. Kalau kita lihat masih banyak yang membutuhkan itu. Tetapi karena sudah diarahkan 25%, tentu pemerintah memaksimalkan penggunaan anggaran yang sudah diatur di dalam PP 107 ini secara maksimal untuk pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi
di Provinsi Papua Barat. Yang berikut adalah 30% untuk infrastruktur. Penggunaan migas infrastruktur ini kita lihat masih banyak infrastruktur kita yang perlu dibangun. Ya, jalan, jembatan, dan juga bangunan-bangunan yang dibutuhkan. Jadi itu sasarannya untuk infrastruktur. Karena itu kewenangan ini diberikan sesuai dengan porsi baik itu provinsi maupun kabupaten. Jadi kabupaten juga mendapatkan porsi untuk infrastruktur juga. Nah, kita di provinsi pun demikian dalam lingkup wilayah provinsi. Nah, kemudian untuk belanja kepada bantuan untuk pemberdayaan masyarakat adat itu juga diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 107 sebesar 10%. Itu akan diatur lebih lanjut penggunaannya di dalam peraturan gubernur dalam pelaksanaannya sehingga penggunaan anggaran itu tepat sasaran. Karena itu negara sudah memberikan alokasi anggaran dengan peraturan pemerintah yang mendasarinya. Tentu pemerintah daerah juga akan membuat regulasi untuk membelanjakan bantuan itu supaya tepat sasaran. Kemudian ada dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus yang diatur juga penggunaannya sebesar masing-masing 1% untuk dana blok grant yang bersifat umum. Kemudian dana yang bersifat khusus atau spesifik grant itu untuk pendidikan dan kesehatan. Pendidikan 30% dan kesehatan 20%. Tentu diharapkan dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam undang-undang maupun didukung dengan peraturan gubernur untuk pelaksanaannya, diharapkan akan ada peningkatan baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan di Provinsi Papua Barat ini. Itulah yang kami harapkan dengan alokasi anggaran yang cukup besar yang negara sediakan bagi kita, terutama dengan dana otonomi khusus, itu akan meningkatkan, akan ada perbaikan masyarakat OAP di Provinsi Papua Barat ini. Baik, berikutnya saya ke Pak Heri terkait dengan Undang-Undang Otsus ini. Kita lihat di Otsus Jilid 1, banyak masyarakat yang tidak merasakan dampak dari Otsus tersebut. Lahirlah Otsus Jilid 2. Jilid 2 ini apakah ada program pemerintah yang lebih strategis agar masyarakat khususnya di Provinsi Papua Barat bisa merasakan Otsus Jilid 2 tersebut? Baik, Mbak Maria. Otonomi khusus Jilid 1 tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Badan Keuangan, sebenarnya negara sudah memberikan uang yang cukup banyak kepada Papua. 20 tahun pelaksanaan otonomi khusus dari 2001 sampai 2021 sudah banyak uang yang digelontorkan oleh negara untuk masyarakat di tanah Papua. Cuma tadi persoalannya adalah kita pada yang pertama adalah penyelenggara negaranya yang memang kita membutuhkan memang penyelenggara negara yang memang dalam arti mau dan punya itikat ya, dalam arti kebijakan publik yang dibuat itu untuk masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua. Bagaimana karena bagaimanapun juga yang namanya otonomi khusus itu hadir untuk mengatasi kesenjangan antara Papua dengan provinsi di luar Papua. Nah, yang kedua adalah tadi sudah dijelaskan bahwa dalam Otsus Jilid 1 itu tidak banyak peraturan-peraturan yang memberikan guideline, batasan-batasan untuk menjaga supaya dana otonomi khusus itu bisa sampai pada tepat sasaran. Jadi seolah-olah dana itu cuma bagi-bagi dalam lingkup tertentu dan itu tidak sampai di masyarakat. Sedangkan di otonomi khusus Jilid 2 ini tadi Kepala Badan Keuangan, Bapak Vitalisium itu sudah menjelaskan bahwa banyak sekali aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk menjaga dana otonomi khusus ini sampai ke masyarakat. Ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 itu yang memiliki perubahan sangat besar di dalamnya.
salah satunya kalau kita lihat di Undang-Undang 2 tahun 2021 itu ada namanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Terus juga afirmasi di bidang ekonomi, afirmasi di bidang politik, dan juga di dalam Undang-Undang 2 tahun 2021 itu dikenal namanya RIP 3, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. Jadi bicara otonomi khusus 2021-2041, 20 tahun mendatang itu bukan hanya bicara orang Papua punya kewenangan, tapi juga Jakarta. Jadi otonomi khusus 2021 sampai 2041 itu sudah ada rencana induk besarnya yang berada di bawah BP3OKP, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang langsung diketuai oleh Pak Wakil Presiden. Nah, BP3OKP ini membentuk namanya RIP 3 tadi, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, yang menyangkut pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat. Itu menjadi bagian rencana induk yang sedang disusun oleh pemerintah pusat. Jadi pelaksanaan otonomi khusus bukan hanya dia berdasarkan pada RPD, ya, rencana jangka menengah, ya, tapi juga ada rencana induk 2021. Apa goal yang ingin kita hasilkan ketika 2041? Jadi diharapkan di tahun 2041 sudah tidak ada lagi angka putus sekolah. Hari ini kita juga sangat miris, Papua, khususnya Papua Barat, itu angka putus sekolah berdasarkan data yang kita dengar dari beberapa lalu dari narasumber itu mencapai 68.000 siswa putus sekolah di Papua Barat dengan anggaran yang cukup besar. Dan ada yang lebih miris lagi bahwa kita itu adalah provinsi dengan dana DBH migas otsus terbesar nomor 2 di Indonesia. Tapi Papua Barat hari ini angka IPM-nya untuk pembangunan manusianya berada di peringkat 33 dari 34 provinsi sebelum pemekaran, ya. Sekarang ada 38 provinsi. Artinya kita berada 2 paling bawah. Anggaran begitu besar, dana DBH migas kita nomor 2 terbesar se-Indonesia. Tapi angka putus sekolah, IPM kita itu justru berada peringkat 2 dari bawah, bukan peringkat 2 dari atas, peringkat 2 dari bawah. Tentu ini menjadi masalah yang sangat serius. Makanya pemerintah pusat melalui PP Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 mengenai kewenangan kelembagaan, PP 107 Tahun 2021 mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dalam rangka otonomi khusus, dan juga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022. Jadi sampai Bu Menteri Keuangan juga membuat aturan, Bendahara Negara membuat aturan bagaimana uang otonomi khusus ini bisa dikelola secara baik dan dikawal, begitu. Jadi artinya ketika ada penggunaan di luar dari yang sudah ditentukan, tentu ini akan menjadi persoalan, bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi, seperti itu. Jadi, dan juga yang paling penting adalah di dalam Otsus Jilid 2 ini ditekankan namanya partisipasi masyarakat dalam ikut mengawal. Makanya yang namanya BP3OKP itu, Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, itu salah satunya ada perwakilan dari Papua Barat, perwakilan dari setiap provinsi di Papua, begitu. Terus juga itu menjadi saluran juga nanti masyarakat untuk bisa melaporkan, misalkan mengadukan misalkan ada pelaksanaan otonomi khusus yang tidak sesuai dengan rencana induk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terus juga kita lihat juga hari ini juga kemarin dengan 21 Raperdasus dan Raperdasi yang kita sudah buat, itu juga menjadi arah. Dan kita juga patut berbangga, Mbak Maria, karena kita satu-satunya provinsi di tanah Papua yang punya Perdasus dan Perdasi. Luar biasa ya, sekali, jadi ya. di pasal 75 amat Undang-Undang Otsus yang mampu menyelesaikan sampai tanggal 19 Juli. Ya, jadi kita bisa lihat di
tetangga kita, kakak kita yang ada di provinsi Papua sana itu belum punya namanya Perdasus dan Perdasi. Begitu. Sesuai amanat Undang-Undang Otsus yang harus 19 Juli 2022 itu sudah terbentuk. Dan hanya Papua Barat kita dulu patut berbangga yang punya dasar hukum sampai dengan Perdasus Perdasi yang mengatur tentang otonomi khusus. Nah, begitu. Dan ini saya kira nanti akan banyak dicontoh nih Perdasus Perdasi yang sudah dibuat oleh Provinsi Papua Barat begitu. Gitu. Yang akan terus digunakan ke depannya ya. ya. Untuk pelaksanaan otonomi khusus sampai dengan 2041. Baik, cukup luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Heri. Kemudian Pak Vitalis, kalau kita lihat dalam bidang kependudukan dan ketenagakerjaan, orang asli Papua memiliki kesempatan untuk diutamakan mendapatkan pekerjaan di wilayah Provinsi Papua sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang dimiliki. Tapi kalau kita lihat banyak sekali kita punya anak-anak Papua belum memiliki pekerjaan, sementara mereka masih mencari pekerjaan. Itu bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Apakah di Otsus Jilid 2 ini kita punya anak-anak asli Papua, apakah akan memiliki pekerjaan berbeda dengan Otsus Jilid 1 yang mereka masih terus mencari pekerjaan khususnya di bidang yang mereka miliki? Iya, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 2 2021 ini juga sudah ada kewenangan yang diberikan dalam undang-undang ini. Nanti di situ ada diberikan kewenangan untuk pemerintah daerah punya kewenangan untuk melakukan pembinaan, pendataan maupun pengendalian penduduk. Nah, dengan itu sehingga kita di pemerintah di Provinsi Papua Barat saat ini melalui Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan, khususnya kita ada bidang perencanaan Otsus, itu sudah mengambil langkah-langkah sejak dari tahun yang lalu. Itu mereka sudah melakukan pendataan orang asli Papua mulai dari kampung. Dan dalam perkembangan laporan terakhir diharapkan dalam tahun ini mestinya sudah harus rampung. Nah, data itu penting karena memang dalam perencanaan untuk mengatasi persoalan asli Papua ini kita sendiri belum, dari Otsus yang lalu itu kita sendiri belum memiliki data base tentang jumlah penduduk orang asli Papua dengan latar belakang sosialnya. Itu kita belum memiliki. Nah, berdasarkan hasil evaluasi itu sehingga pemerintah Provinsi Papua Barat mulai dari tahun kemarin itu sudah mulai melakukan program pendataan penduduk orang asli Papua yang namanya SAIK Plus, sistem informasi kependudukan orang asli Papua. Dan itu sudah punya aplikasi dan itu bisa terbuka dan orang mau akses itu sudah. Nah, nanti setelah semua kabupaten semua selesai didatakan, di situ baru kita tahu berapa orang asli Papua yang sudah kerja, mendapat pekerjaan yang tetap. Berapa yang anak-anak Papua yang sudah selesai pendidikan, berapa yang sedang belajar sesuai dengan tingkatan dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, dengan data itu baru akan memudahkan kebijakan pemerintah daerah, baik itu provinsi, bagaimana membuat program-program untuk pemberdayaan bagi anak-anak kita yang sudah selesai tapi belum mendapat kesempatan untuk bekerja, atau yang putus sekolah, lalu bagaimana cara menangani. Itu kita ada pada di tataran itu. Nah, posisi Papua Barat saat ini ada dalam tataran itu. Nah, sehingga kita berharap di tahun-tahun depan dan seterusnya itu kita sudah ditunjang, dibantu dengan data base tentang posisi orang asli Papua. Itu sudah dimiliki oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Baik Bapak, terkait dengan database khusus orang asli Papua, apakah data itu bekerja sama dengan instansi terkait khususnya BPS untuk terkait berapa kita punya data orang asli Papua? Karena kalau kita lihat banyak sekali kita punya anak Papua yang mencari pekerjaan. Kalau kita lihat ini di tanah Papua ini perkawinan orang Papua dengan non Papua banyak terjadi. Khususnya misalnya ayahnya Papua, ibunya pendatang. Kemudian kebalikan. Ayahnya pendatang, ibunya Papua, dan marga mereka itu berbeda, tapi salah satu turunan orang tuanya Papua, tapi mereka terkadang hanya melihat marga tertentu. Jadi misalnya seperti saya punya marga kan depannya non Papua, tapi saya punya ibu seorang wanita Papua, perempuan Papua. Kalau mereka hanya melihat sekilas, kau itu bukan orang Papua, sementara ibu yang mengandung saya, melahirkan saya itu orang Papua. Bagaimana data-data tersebut Bapak mereka miliki? Karena biasanya
kita mau melamar pekerjaan, mereka tidak lihat seperti data kependudukan, tapi mereka cuma lihat di ijazahnya saja. Nah, bagaimana dari Biro Otsus menangani hal itu sehingga kita punya anak-anak Papua ini bisa mengambil hak orang asli Papua melalui Otsus tersebut. Iya, soal menyangkut soal definisi orang asli Papua, kita baru sudah mengusulkan Perdasus tentang definisi orang asli Papua. Selama ini yang lalu itu definisi umum yang ada di undang-undang itu. Iya, itu menarik sekali. Nah, tapi untuk ke depan ini kita sudah ada punya aturannya, aturan turunannya. Nah, nanti ada Perdasusnya, Perdasus tentang definisi orang asli Papua. Nah, tentu di dalamnya itu kriterianya pasti yang jelas bahwa bapak mama itu orang asli Papua. Itu Kriteria kedua, salah satu di antara ayah atau ibu itu orang asli Papua. Nah, lalu yang ketiga itu pengakuan. Nah, pengakuan itu nanti ada dia punya tata cara pengakuan itu sudah kita atur di Perdasusnya. Dan karena itu Perdasus ini akan kalau diberlakukan, saya kira itu akan menjadi jelas dan akan menuntun oh ini posisi orang saudara-saudara kita yang masuk dalam kategori A berarti tidak ada masalah. Yang masuk B salah satu di antara ayah atau ibu masuk sudah berarti tidak ada masalah. Nah, kelompok yang pengakuan juga nanti ada mekanisme yang diatur. Nah, nanti terakhir adalah untuk membuktikan dia ini diakui atau asli itu ada di MRP sesuai dengan kewenangan mereka. Jadi, nah, karena itu kalau yang lalu-lalu kita belum menata soal tata kelola Otsus ini dengan baik. Tapi ke depan ini kita ditunjang dengan peraturan pemerintah tadi dan juga peraturan Perdasi dan Perdasus. Dan nanti secara teknis lagi itu peraturan gubernur. Nah, sehingga kalau ini aturan-aturan pelaksana ini sudah yang akan mengarahkan bagaimana mewujudkan hak orang asli Papua di bidang politik, di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan. Nah, apalagi kemarin informasi terakhir dari Bapeda, teman-teman di perencanaan Otsus itu sudah membuat MOU dengan BPJS. Nanti ada kartu sehat. Nah, kartu sehat. Jadi nanti kalau Perdasus tentang orang asli Papua masuk, jadi mereka connect dengan sistem tadi aplikasi itu, maka data by name, by address ini itu sudah terkonek begitu. Jadi seperti ada Mia, nanti di situ terbaca di data itu. Dia masuk, oh nanti kalau dapat bantuan studi, dia ini masuk OAP atau tidak, ya datanya nanti sudah ada di data pengendalian penduduk tadi itu. Ya, jadi saya pikir aturan itu segera harus ada karena banyak sekali kita punya saudara-saudara yang mereka hanya melihat dari marga depan sementara mereka juga salah satu orang yang asli Papua yang harus menerima hak tersebut dari otonomi khusus. Baik, saya kira prinsipnya teman-teman adik saudara-saudara kita yang salah satu bapak atau ibu itu sebetulnya tidak so gelisah karena itu sudah diatur. Iya. Jadi dalam kesempatan ini saya mau tegaskan bahwa hak teman-teman yang ada dalam darah campur salah satu dari perkawinan ayah atau ibu itu sudah masuk dalam kategori orang asli Papua. Iya. Baik, terima kasih Pak Vitalis Yumte terkait dengan penjelasan yang cukup luar biasa. Kemudian saya ke Pak Enos dulu terkait dengan penggunaan dana. Kalau kita lihat ini dana pendidikan cukup besar ya, 35% dari dana otonomi khusus. Itu penggunaan bidang pendidikan itu seperti apa? Apakah bantuan pendidikan atau lain sebagainya? Ya, di dalam Undang-Undang Otsus Jilid 2 nomor 2 tahun 2021 itu diatur 35% terutama untuk PP 107 ya 35% untuk pendidikan. Tentu dalam hal belanja itu ada yang bersifat bantuan terutama untuk anak-anak kita OAP yang tadi sudah disebutkan. OAP itu yang tadi rumusannya bahwa Bapak Mama Papua, Bapak Papua, Mama Papua, dan pengakuan. Itu semua sudah diatur di dalam undang-undang. Karena diatur dalam undang-undang, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan itu.
Jadi dalam hal bantuan pendidikan baik perorangan kepada orang pribadi, mahasiswa atau pelajar yang dibantu, terutama kepada mahasiswa karena akan ada pengaturannya khusus untuk pendidikan, itu diatur lebih khusus sehingga batasan bantuan pendidikan itu ada ukurannya. Tidak karena ini OAP jadi semua akan dibantu menyeluruh itu. Ada ukurannya, ada batasan tingkatan pendidikan yang harus dibantu. Jadi Pemda tidak langsung menyamakan itu perguruan tinggi dari S1, S2, S3 yang sifat umum semua akan dibantu. Itu harus ada klasifikasi, kelompokan, sehingga provinsi harus bisa menanggung yang mana. Antara lain kedokteran itu jadi pertimbangan yang selama ini pemerintah provinsi sudah melakukannya. Nah, pemerintah provinsi juga harus menyiapkan regulasi secara tegas untuk bisa menampung pembiayaan terutama yang pendidikan. Nah, pendidikan di Provinsi Papua Barat ini, terutama yang itu, yang S1, S2, S3. Provinsi mau tanggung yang mana, dan kabupaten juga harus punya kontribusi untuk memberi bantuan kepada terutama para pelajar kita, sehingga di Provinsi Papua Barat ini tidak kelihatan bahwa anak-anak Papua ini lahir di Papua, yang OAP maupun yang Bapak Papua, Mama Papua, dan pengakuan mereka hanya jadi penonton saja. Mereka harus menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, sehingga ada keseimbangan di provinsi ini. Dan tentu itu angka penganggurannya khususnya untuk yang pendidikan itu menjadi kecil. Kita harapkan untuk tingkat pendidikan di Provinsi Papua Barat ini jauh lebih baik dengan adanya dana otonomi khusus yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Karena di undang-undang itu sendiri, Undang-Undang 2/2001 itu tidak hanya dana migas saja, ada dana khusus, otonomi khusus yang bersifat spesifik grant. Itu juga dikelola oleh Dinas Pendidikan sebesar 30% dari dana DAU nasional. Karena itu tentu kalau kita lihat dana DAU nasional berapa yang ditetapkan, itu juga akan mendapatkan persentase untuk Provinsi Papua Barat. Dan alokasi itu bukan hanya di provinsi saja, tentu ada di kabupaten juga, karena undang-undang yang sama berlaku untuk provinsi dan kabupaten. Sehingga pendidikan di Provinsi Papua Barat tidak hanya untuk sifatnya untuk bantuan pendidikan saja, tetapi juga untuk perhatian kepada pendidikan-pendidikan yang terutama yang putus sekolah ini. Iya, karena banyak sekali anak-anak di Papua Barat. Kita di Papua Barat tadi sudah disampaikan ada 68.000. Itu luar biasa, terlalu banyak yang putus sekolah. Dan itu perhatian Bapak Gubernur yang sekarang, PJ Gubernur, itu mau supaya angka putus sekolah ini dapat ditekan. Jadi tidak hanya uang kita itu kita belanjakan, terencanakan yang tidak menghasilkan sesuatu yang nyata. Paling tidak angka-angka putus sekolah ini sudah berkurang. Ini harapan kita seperti itu. Dan itulah yang diminta oleh Bapak Gubernur dalam program kali ini ke depan. Kita harus memperhatikan itu, terutama pendidikan khusus yang mau dilakukan di Provinsi Papua Barat, dan juga untuk menjawab yang putus-putus sekolah sebanyak 68.000 itu. Ini sangat berat, tetapi harus kita kerjakan dari sekarang. Dengan adanya dana otonomi khusus ini, kita berharap semua bisa terjawab.
Terima kasih Pak Enos. Terkait dengan angka putus sekolah dari yang Bapak sudah sampaikan 68.000, apakah ada program strategis untuk menekan angka putus sekolah ini dari Pak Gubernur sendiri? Baik. Bapak PJ Gubernur Papua Barat, Bapak Paulus Waterpauw, itu membuat fokus ya, prioritas program kebijakan untuk Papua Barat, khususnya di 2022 dan 2023, karena beliau masukkan di pertengahan, Mbak. Jadi masuk di bulan Mei. Jadi bisa dibilang 2023 ini prioritas program yang beliau inginkan begitu ya. Di 2023 ini beberapa program yang menjadi gebrakan beliau, salah satunya misalkan adalah SSH atau kita sekalian sekolah sepanjang hari. Apa itu sekolah sepanjang hari? Bukan anak-anak sekolah dari pagi sampai sore, bukan seperti itu. Bukan belajar dari pagi sampai sore, bukan seperti itu. Konsepnya adalah anak-anak sekolah datang ke sekolah, dia mandi di sekolah, ganti baju di sekolah, makan di sekolah, terusnya belajar di sekolah, habis itu juga nanti dapat makan siang di sekolah, habis itu main di sekolah, ngerjakan PR di sekolah, habis itu jam 4 sampai rumah dia tidur. Jadi dia tidak usah pikir lagi, jadi dia begitu terus setiap hari. Jadi sekolah sebagai rumah ya? Iya, sekolah sebagai rumah. Bukan tempat yang ditakuti. Betul. Artinya bahwa sekolah sebagai rumah, dia diganti baju, nanti di sekolah dia akan diberikan makan makanan yang bergizi, ya dimulai susu, telur segala macam. Jadi sehingga dia juga akan semangat untuk sekolah. Karena dia tahu arti kalau di sekolah saya dapat makan gitu ya, kira-kira begitu. Jadi, itu akan dilaksanakan di tahun 2023? Iya, walaupun kita akan coba di beberapa sekolah percontohan dulu, karena tidak seluruhnya kita coba. Kita coba di beberapa sekolah untuk melihat kita kan pengen tahu nih dengan pemberlakuan sekolah sepanjang hari dengan tidak sekolah sepanjang hari itu seperti apa. Kalau memang ini program ini nanti di 2023 dirasakan perlu diberlakukan kepada seluruh sekolah, nanti akan diberlakukan kepada seluruh sekolah begitu. Kemarin salah satunya yang kita sudah Bapak Gubernur datangi adalah di Manokwari Selatan tentang sekolah sepanjang hari di sana begitu. Yang kedua terkait dengan karena di peraturan pemerintah 106 di pasal 13 itu disebutkan tentang pendidikan bahwa kewenangan provinsi itu salah satunya adalah di bidang beasiswa. Jadi Mbak Maria perlu diketahui bahwa hari ini pengelolaan pendidikan dasar menengah itu di kabupaten kota. Jadi bukan di provinsi lagi. Jadi kalau yang lalu berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014, kewenangan pendidikan dasar dan menengah itu ada di provinsi. Ya. Sekarang ini sudah dikembalikan lagi ke kabupaten kota. Pengelolaannya. Jadi pengelolaan pendidikan dasar menengah itu menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Terus apa tugasnya provinsi? Di dalam pasal 13 itu disebutkan bahwa provinsi dapat melakukan namanya kebijakan intervensi untuk mengurangi beban pendapatan masyarakat. Salah satunya adalah provinsi bisa memberikan yang namanya beasiswa. Nah, kebijakan beasiswa ini yang kemarin kita coba rumuskan dengan Kepala Badan Keuangan dan Kepala Bapeda dengan Bapak Sekda juga. Bagaimana kebijakan intervensi ini bisa untuk setiap murid-murid POAP. Jadi yang sekolah, jadi murid dari SD, SMP, SMA, itu bisa merasakan yang namanya sekolah ditanggung oleh negara. Tentu ini kemarin kita masih dalam proses pembahasan ya Pak Kaban ya. Apakah kita balik lagi karena ini kita perlu namanya sebuah role model. Ya, kita akan terapkan nanti di beberapa sekolah begitu untuk bagaimana sekolah bisa gratis begitu. Dan juga nanti juga salah satu kewenangan provinsi adalah di bidang sekolah khusus. Jadi sekolah pendidikan namanya pendidikan berkelanjutan. Jadi kewenangan provinsi itu adalah di pendidikan berkelanjutan dan di perguruan tinggi. Jadi bagaimana provinsi menyiapkan anak-anak orang asli Papua untuk masuk sebagai TNI Polri misalkan, sebagai PNS masuk perguruan tinggi. Itu yang disebut matrikulasi persiapan itu dilakukan oleh provinsi. Nanti ke depan kita akan membuat program yang sifatnya matrikulasi untuk mendukung anak-anak Papua yang mau jadi polisi kah, mau jadi tentara kah, mereka akan dibekali 1 tahun sebelumnya supaya mereka bisa bersaing. Karena kita kemarin juga tahu ada demo di Manokwari terkait beberapa calon-calon tentara yang mendaftarkan diri begitu ya. Karena orang asli Papua yang tidak lolos dan mereka melakukan aksi begitu. Karena bagaimanapun juga Bapak Gubernur melihat kondisi bahwa anak Papua kalau
kita coba standarisasi dengan yang ada di Jawa, tentu akan sangat tidak adil gitu ya. Tidak adil dalam arti kalau standarisasi penilaian yang menggunakan standar penilaian Jawa tentu tidak adil. Tetapi bukan berarti ketidakadilan ini kita diam saja. Itu Bapak Gubernur bagaimana supaya fisik, kemampuan, pikiran anak asli Papua yang memang ingin masuk ke jalur tentara, menjadi tentara atau menjadi polisi, itu bisa sama dengan yang di Jawa. Jadi namanya ada pendidikan persiapan 1 tahun sebelumnya, nanti akan ditempatkan di Polres kah, di mana, di Kodim kah, di mana. Jadi mereka yang mau jadi tentara atau polisi nanti bisa menggembleng fisiknya di situ. Baik, terima kasih Pak Heri. Jadi penggunaan dana ini cukup jelas untuk jilid 2 ya. Jadi kita menantikan terobosan terbaru dari hasil dari Otsus jilid 2 tersebut di Provinsi Papua Barat. Baik, kalau kita berbicara tentang Otsus maka kita punya pembahasan tidak akan pernah habis pada saat ini. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, kita akan tiba di closing statement. Closing statement dari Pak Vitalis Yumta. Apakah ada sampaian terkait dengan Otsus jilid 2 bagi pemirsa dimanapun berada? Silakan Pak. Ya. Jadi Undang-Undang Otsus jilid 2 ini tetap menjadi kebutuhan dan benteng pertahanan untuk kita orang asli Papua. Maka tugas kita Biro Otsus terus meningkatkan sosialisasi ke tingkat penyelenggara pemerintahan, baik itu di lingkungan OPD di tingkat provinsi maupun koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Terus kita bersosialisasi tentang Otsus ini, dan terutama aturan turunan, dan kita berharap agar penyelenggara pemerintahan juga bisa paham lalu mengarahkan program-program yang sedang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang bisa tercapai kepada tujuan, yaitu masyarakat orang asli Papua itu bisa menikmati. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Vitalis. Baik, yang kedua closing statement dari Pak Enos terkait dengan Otsus jilid 2 tersebut, silakan. Ya, tentunya kita mengharapkan dengan alokasi dana otonomi khusus terutama kepada pendidikan dan kesehatan yang diharapkan dengan alokasi dana pendidikan yang sangat besar ini, tingkat pendidikan yang ada di Provinsi Papua Barat untuk kedepannya kita mengharapkan ada perubahan, karena itu ada perhatian dari pemerintah terutama untuk pendidikan di Provinsi Papua Barat. Kalau tadi kewenangan untuk SMA itu pendidikan menengah sudah dialihkan kabupaten, tentu tidak berarti bahwa pemerintah provinsi tidak begitu lepas tangan, ya. Pemerintah provinsi tentu masih memperhatikan, terutama untuk angka-angka putus sekolah ini yang sangat besar. Itu perhatian gubernur, PJ Gubernur Provinsi Papua Barat berulang kali menyuarakan itu, karena itu di dalam program tahun 2023 ini sudah dialokasikan untuk penanganan pendidikan, terutama di yang angka putus sekolah, dan juga rencana pendidikan yang nantinya pendidikan khusus di Provinsi Papua Barat ini itu harus ada jadi perhatian pemerintah Bapak Gubernur. Juga untuk kesehatan. Kesehatan kita di Provinsi Papua Barat, stunting juga saat ini jadi perhatian Bapak Gubernur. Waktu Bapak PJ Gubernur pertama kali masuk itu bicara stunting, ternyata angka stunting itu tinggi. Dengan adanya program pemerintah yang diminta Bapak Gubernur harus segera menganggarkan untuk kita segera selesaikan stunting, masalah stunting di Provinsi Papua Barat ini. Ini benar-benar jadi perhatian luar biasa Bapak Gubernur. Sehingga pada program di tahun 2022 maupun 2023 dan seterusnya itu akan jadi perhatian pemerintah provinsi untuk bisa menekan angka stunting ini. Dan juga terutama angka-angka putus sekolah. Itu jadi perhatian Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat. Baik, terima kasih Pak Enos untuk closing statement-nya. Terakhir Pak Heri, closing statement-nya seperti apa? Baik, terima kasih.
Bapak Gubernur Papua Barat, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpauw hadir di Papua Barat, dilantik oleh Bapak Mendagri tanggal 12 Mei 2022. Di 3 bulan triwulan pertama pemerintahan beliau di Provinsi Papua Barat, saya kira banyak perubahan-perubahan, gebrakan-gebrakan yang sudah kita bisa rasakan, bisa lihat secara langsung. Salah satu yang paling contoh adalah bagaimana PR 1 tahun Raperdasi itu diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Itu contoh dari bagaimana gebrakan beliau. Yang kedua adalah bagaimana hari ini kita menjadi salah satu provinsi dengan tingkat inflasi 3 besar terendah se-Indonesia. Artinya kita di bawah rata-rata angka nasional. Dan Papua Barat kemarin alhamdulillah juga mendapatkan award berupa dana insentif tambahan ya daerah itu sebesar 10,67 miliar. Itu bukan dilihat dari nilainya, tapi menunjukkan bahwa Papua Barat di triwulan beliau sudah memerintah di Provinsi Papua Barat itu tingkat inflasi berhasil kita tekan. Karena bagaimanapun juga hari ini kita sedang menghadapi inflasi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kondisi global dunia hari ini itu terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi yang namanya ketersediaan bahan pokok. Dan terkait ketersediaan bahan pokok ini, gebrakan juga yang bisa kita lihat hari ini yang dilakukan oleh beliau adalah program namanya Gerakan Ketahanan Pangan. Jadi kemarin kita sudah lihat beliau ada tanam-tanam di atas di Susweni. Terus kemudian ketika tanggal 25 Oktober ketika Pak Menteri Pertanian hadir di Provinsi Papua Barat, itu salah satu pencanangannya adalah lahan sawah, cetak sawah 1.000 hektar per kabupaten kota. Nah, dengan harapan apa? Dengan kita mempunyai kemandirian atau ketahanan pangan yang cukup baik, maka ketika terjadi kondisi, ya kita tidak berharap ya, karena walaupun di 2023 ini banyak memperkirakan akan terjadi namanya krisis ekonomi, krisis pangan, karena perang ini juga di Ukraina dan Rusia ini belum selesai. Diharapkan di 2023 Papua Barat bisa memiliki ketahanan pangan dan kemandirian pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Papua Barat. Nah, salah satunya juga gebrakan juga yang beliau lakukan adalah bagaimana kerjasama antar daerah, bagaimana misalkan keladi atau yang ada di Manokwari Selatan atau ada coklat Piransiki itu juga bisa menjadi produk unggulan daerah begitu. Dan saya kira program-program yang dilakukan oleh Bapak PJ Gubernur hari ini dengan belusukan-belusukan beliau ya Mbak Maria, jadi bisa kita lihat tuh beliau belusukan kemana-kemana, sudah banyak masyarakat yang bisa salaman langsung dengan beliau, bertemu langsung dengan beliau. Bahkan kemarin beliau dari Manokwari Selatan, dari Ransiki, beliau menyetir mobil sendiri. Saya kira apa yang dilakukan beliau itu merupakan cerminan apa yang dilakukan pemerintah pusat hari ini. Beliau ini adalah wakilnya pemerintah pusat. Sebagai penjabat gubernur Papua Barat itu adalah wakilnya pemerintah pusat. Beliau datang membawa program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memperbaiki kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dan saya kira pemerintah beliau di 3 bulan pertama itu seperti rasa pemerintahan 1 tahun. Dan 1 tahun beliau di Papua Barat kita akan lihat itu seperti pemerintahan 5 tahun. Itu yang akan beliau lakukan. Di 2023 kita akan lihat wajah ibu kota Papua Barat, Kabupaten Manokwari itu akan sangat banyak berubah. Kenapa? Karena ada 5 proyek strategis nasional yang beliau bawa dari pemerintah pusat untuk mengubah wajah Kabupaten Manokwari. Nanti kita akan lihat Bandara Rendani, terus akan ada jalan-jalan yang selama ini kecil itu akan menjadi 2 lajur. Dan saya kira di APBD 2023 ya Bapak Kaban, anggaran untuk infrastruktur itu mencapai 30-40% dari APBD. Jadi karena dengan infrastruktur itulah konektivitas, pergerakan barang dan jasa, pergerakan ekonomi masyarakat itu bisa tersalurkan begitu. Baik. Ya, begitu, seperti itu. Terima kasih Pak Heri. Ya. Kalau kita berbicara tentang Otsus maka kita punya waktu tidak cukup untuk pembahasan pada hari ini. Tapi untuk kita sukseskan Otsus Jilid 2 agar hak-hak orang Papua mereka bisa nikmati, bukan hanya pemerintah saja yang harus menjalankan itu, tetapi butuh dukungan dari masyarakat di Provinsi Papua Barat. Baik, terima kasih Pak Enos, Pak
Vitalis dan Pak Heri sudah bersama-sama dengan saya pada hari ini untuk pembahasan tentang otonomi khusus. Dan pemirsa, berakhir sudah perjumpaan kita pada dialog publik pada hari ini. Saya Maria Talimbekas dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.